Halo, welcome back to my channel. Kali ini aku mau lanjutin review episode 11, The Devil Judge. Mohon maaf ya bila ada salah kata istilah hukumnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe ya buat bantu perkembangan channel aku. Kalau gitu kita langsung ke pembahasannya. Mempertanyakan alasan Johan membocorkan informasi Sun Ah ke Menteri Cha. Bukankah mereka sudah ada Do Hyung Jun yang bisa dipakai? Johan meyakinkan Gaon kalau itu keputusan yang benar. Tapi Gaon merasa itu lebih beresiko karena bisa saja pedang itu berbalik melawan Johan. Tapi Johan memang ingin mengambil resiko itu. Dia ingin mereka saling menyerang. Sun Ah bertanya ke Jae-hee sejauh mana Johan memberitahu info tentang dirinya ke Menteri Cha. Jae-hee tidak bisa menemukan kaitan mereka berdua. Di saat itu, Menteri Cha menelpon Sun Ah. Sun Ah datang ke kantor Menteri Cha. Menteri Cha menunjukkan bukti kematian tidak wajar ibu Sun Ah. Menteri Cha mengancam akan membuat bukti palsu atas kematian ini untuk menjerat Sun Ah. Sun Ah menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan Menteri Cha. Menteri Cha meminta Sun Ah menangkap Johan. Dia ingin memulihkan nama baik anaknya. Sun Ah merasa keinginan itu tidak mungkin, tapi Menteri Cha tidak peduli. Menteri Cha berkata Sun Ah untuk menggunakan cara apa saja, yang penting keinginannya tercapai. Dan dia memberikan waktu 1 minggu. Johan menanyakan maksud kedatangan Sun Ah ke barbershop. Sun Ah ingin tahu kenapa Johan memberikan infonya ke Menteri Cha. Karena dia, Sun Ah dalam masalah besar. Dengan santai, Johan menjawab kalau dia membutuhkan Sun Ah untuk menangkap Menteri Cha. Sun Ah tidak percaya dengan omongan Johan. Dia sangat ingin melukai Johan, tapi niatnya berubah. Di saat Sun Ah ingin pergi, Johan menawarkan Sun Ah untuk datang ke rumahnya. Sun Ah pun akhirnya ikut Johan pulang. Begitu masuk ke rumah Johan, dia seperti kembali ke masa lalunya. Dia mengingat detail setiap kenangannya di rumah itu. Tiba-tiba, Johan datang membuyarkan lamunan Sun Ah. Sun Ah merasa rumah itu tidak pernah berubah. Tiba-tiba, Gaon datang menghampirinya, mengajak Sun Ah untuk makan malam bersama. Elia terkejut melihat ada seorang wanita asing di sana. Elia menanyakan siapa Sun Ah ini. Johan berkata kalau Sun Ah ini ialah komite pendukung siaran langsung persidangan. Di saat itu, bibi pengasuh datang. Dia menanyakan maksud Johan memanggilnya. Di sana, dia melihat seorang wanita. Awalnya, dia tidak mengenali siapa wanita itu. Tapi begitu Johan menyebutkan kalau wanita ini Jung Sun Ah, bibi pengasuh sangat terkejut. Begitu juga dengan Sun Ah. Sun Ah marah, dia merasa dipermainkan oleh Johan. Johan pun mengakui perbuatannya. Tapi Johan ingin Sun Ah mengingat kembali tawarannya yang dulu. Sun Ah bimbang, dia tahu kalau Johan ingin menipunya. Tapi dia sangat ingin tertipu olehnya. Dia bingung kenapa Johan tidak menyembunyikan tipuannya itu. Pimpinan Park menelpon Jinju. Dia ingin bertemu atas nama yayasan. Dia menawarkan Jinju sebuah posisi untuk bekerja bagi negara. Mereka butuh seseorang yang dipercaya publik untuk memimpin. Jinju terkejut, mereka menawarkan posisi ketua majelis hakim. Dia menanyakan apa Johan juga melewati proses ini. Pimpinan Park langsung tertawa. Awalnya, Jinju sangat marah. Tapi, akhirnya dia memutuskan untuk bernegosiasi. Sun Ah datang ke kantor Menteri Cha. Menteri Cha meminta jawaban atas tawarannya. Sun Ah tidak menolak. Dia malah memberitahunya kalau tahap pertamanya itu harus membuktikan ada kesalahan di sidangan Yongmin. Maka, kesan keseluruhannya menjadi buruk. Menteri Cha setuju kalau hal itu cocok dijadikan tulisan artikel. Sun Ah pun menunjukkan langkah pertamanya, yaitu wanita pertama yang bersaksi di persidangan Yongmin.
Dia akan membuat bukti kalau Yohan telah menyuap saksi untuk memberikan kesaksian palsu. Sun Ah menyarankan Menteri Cha untuk mengumumkan hal ini ke media agar Yohan tidak sempat melawan. Dan Menteri Cha pun mengikuti saran Sun Ah. Di depan media, Menteri Cha berpura-pura kalau dia mendapat berita kalau siaran langsung persidangan Yongmin itu tidak adil. Dia menyarankan Yohan menghadiri acara dengar pendapat, dan dia pun akan menjelaskan di depan rakyat. 1 minggu kemudian, di acara dengar pendapat, Menteri Cha tanpa ragu mulai menyerang Yohan. Dia menghadirkan saksi wanita tadi. Dia sangat yakin mampu menjatuhkan Yohan. Tapi, begitu saksi itu hadir, dia malah berbalik menyerang Menteri Cha, berkata kalau dia telah diancam. Yohan memanfaatkan situasi itu untuk menyerang Menteri Cha. Menteri Cha baru sadar kalau dia telah ditipu oleh Sun Ah dan terjebak di permainannya. Yohan mulai menunjukkan kasus Do Hyung Chun. Menteri Cha berpura-pura tidak mengerti maksud Yohan. Yohan pun meminta Do Hyung Chun masuk. Do Hyung Chun berkata kalau dia telah membayar mahal Menteri Cha untuk membebaskannya. Dan saat ini orang lain telah menggantikannya di penjara. Pernyataan Do Hyung Chun langsung menghebohkan masyarakat. Menteri Cha mengelak tuduhan Do Hyung Chun. Dia tidak suka trik Yohan menjebaknya. Dia merasa ini pembunuhan politik, dan dia pun meminta jaksa untuk menyelidiki kebenarannya. Yohan tersenyum melihat Menteri Cha bergegas pergi. Di depan pintu Mahkamah Agung, banyak wartawan yang menanyakan berita itu. Menteri Cha tidak menghiraukan mereka semua. Menteri Cha meminta asistennya untuk membuat pertemuan pribadi dengan Kang Yohan. Dan dia juga meminta asistennya membawa pistol. Menteri Cha menanyakan tujuan Yohan melakukan itu padanya. Apa karena kebakaran di gereja? Atau karena anggota Kongres yang bunuh diri? Bila karena kebakaran di gereja, dia meyakinkan Yohan kalau dia juga korban. Sedangkan anggota Kongres itu hanyalah menjalankan perintah. Yohan tidak menjawabnya. Dia malah menawarkan sebuah jalan keluar untuknya. Dengan syarat, dia harus menyerahkan semua berkas dari tim khusus kementerian. Menteri Cha sangat kesal dan marah. Dia ingin menembak Yohan, tapi diurungkannya. Di depan kantor kementerian, Menteri Cha telah dihadang wartawan. Mereka meminta pendapat Menteri Cha. Menteri Cha meminta mereka menunggu hasil penyelidikan dari kejaksaan saja. Di kantor, asistennya datang memberitahunya tentang kesaksian kepala penjara di depan semua media. Kepala penjara mengakui kalau dia mendapat perintah itu dari Menteri Cha. Dia juga mengakui kalau dia telah diancam oleh Menteri Cha. Tiba-tiba, Menteri Cha mendapat telepon dari kantor kejaksaan wilayah yang memintanya datang. Kantor kejaksaan wilayah memberitahunya ada 12 gugatan masuk terhadap dia. Dia sangat marah. Menteri Cha menanyakan apa dia sudah lupa siapa yang membantunya. Pak Kim minta maaf karena dia merasa situasi ini tidak mampu ditutupi lagi. Menteri Cha datang ke Gedung Biru. Dia mengancam presiden akan menyerahkan berkas dana gelap pemilu sebelumnya dan alasan demonstrasi Gwanghwamun berubah jadi kerusuhan. Sebagai gantinya, dia meminta presiden menghentikan semua ini. Bila tidak, dia akan menyerahkan berkas itu ke Yohan. Presiden tertawa. Dia malah mengancam balik Menteri Cha. Dia akan melamporkan Yongmin atas penyalahgunaan narkotika. Menteri Cha sangat marah. Dia berusaha menahan sakit hatinya. Di kantor, Menteri Cha berpikir keras akan jalan keluarnya. Tiba-tiba, Yohan dan Gaon masuk. Menteri Cha terkejut. Dia menanyakan maksud kedatangan mereka. Gaon meminta Menteri Cha untuk bekerja sama dengan mereka untuk menangkap penjahat yang lebih besar. Menteri Cha tertawa. Yohan pun mengatakan kalau Menteri Cha memiliki jalan lain. Menteri Cha meminta waktu untuk berpikir. Akhirnya, Menteri Cha memutuskan untuk bunuh diri.
Gaon dan Johan terkejut saat mendengar suara tembakan dari dalam kantornya. Di saat bersamaan, Sohyun datang ke kantor kehakiman. Dia terkejut melihat Johan dan Gaon berada di sana. Terima kasih udah nonton video aku sampai habis. Kalau kalian suka, jangan lupa di like dan komen ya. Sampai jumpa di episode 12.